Halo Sobat One Heart, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian baik-baik aja ya. Podcast kali ini kita akan membahas sebuah topik yang semua orang pasti akan pernah merasakan, yaitu tentang bahagia dengan menata hati. Ini tentang kata hati. Setiap kata-kata yang terucap memiliki pesan yang begitu indah. Setiap kata-kata yang terucap tersimpan sebuah makna. Ketika hati telah berbicara, sering timbul sebuah perasaan dan pikiran. Perasaan yang terurai dengan segala ragam bentuknya. Ada sedih, kadang kecewa, kadang marah, ada juga bahagia. Di podcast kali ini, aku akan membahas bersama rekanku yang pasti kalian juga udah kenal ya, namanya siapa? Siapa lagi kalau bukan Novita Sari. Halo Novita. Halo Kak Ilham. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kalau fisik sih sehat, tapi kalau hati nggak tahu nih. Aduh, kayaknya agak sinkron ya situasi yang dirasakan dengan apa yang mau kita bahas hari ini. Wah, pembahasan kita tentang apa nih Kak? Ya, pembahasan kita di podcast kali ini itu tentang bahagia dengan menata hati. Aduh, dalam banget nih judulnya. BTW gimana perasaan hati saat ini? Aman atau tidak? Hatinya sih aman nih Kak, masih ada pada tempatnya. Tapi nggak tahu nih soal perasaan ini. Kalau menurut Novita gimana nih pendapat tentang kamu kalau mendengar kata-kata hati? Kalau aku pribadi sih, hati ini adalah suatu hal yang bisa kita rasakan, yang sebenarnya kita juga bingung apa yang sedang ada dalam hati kita. Sebenarnya bukan lebih ke hati sih, mungkin ke feel-nya kali ya Kak, perasaannya. Gimana caranya kita untuk tahu nih hati kita ini sedang pengennya apa, sedang kenapa. Kadang juga kita bingung, kita suka sedih tapi kok tiba-tiba ada hal yang bikin ketawa, dan juga sebaliknya. Memang perasaan itu susah ya untuk ditebak. Yang menjadikan munculnya sebuah pemikiran-pemikiran yang sering cuma jadi angan-angan aja, menjadi tumbuh dalam diam, dan akhirnya ya hanya sebatas simpanan memori aja. Kalau menurut kamu, hati yang paling menenangkan itu seperti apa sih? Iya, jadi menurut aku hati yang menenangkan itu adalah kita bisa menerima. Ketika kita bisa menerima satu hal yang mungkin menurut kita tuh gak baik-baik aja, tapi kalau misalnya kita telaah dan kita pahami, ternyata ini juga bisa loh kita terima. Jadi itu sih Kak, menurut aku hati yang menenangkan itu adalah ketika kita bisa menerima. Wow, makin dalam ya topiknya ya. Menerima apa nih? Menimbulkan sebuah pertanyaan besar ini. Asli. Ya, ada kalanya kita itu dirangkul ya untuk mengeja sebuah makna dalam hidup. Kayak suka, duka, senyum, tangis, dan tawa. Pernah gak sih dihadapkan dalam kondisi atau situasi yang sulit? Kondisi dan situasi yang sulit pasti setiap orang pernah merasakannya, dan aku pun pribadi pernah banget merasakan ada di posisi yang sangat sulit. Sebenarnya posisi yang sulit itu adalah bukan ketika kita susah untuk menjawab soal atau memberikan jawaban Kak, tapi ketika kita harus mensinkronkan antara hati dan pikiran kita. Kalau misalnya kita ditanya, apakah kamu tahu tentang ini? Atau kamu tahu tentang itu? Pasti kita jawabannya antara iya atau tidak. Namun ketika kita ada di situasi sulit untuk memilih antara pemikiran atau perasaan, itu sih yang paling susah untuk dilakukan dan dilaksanakan. Dalam kehidupan kamu, bagaimana kamu bisa menyiasati ketika hati dan pikiran itu suka bertentangan? Kalau aku pribadi sih, karena mungkin faktor usia dan juga faktor masih muda kan ya? Masih muda, alhamdulillah. Masih muda. Nah, jadi kan kita masih situasinya masih anak-anak labil ya Kak. Jadi kadang kita suka menginginkan satu hal yang sebenarnya kita nggak tahu itu baik atau enggak buat kita. Jadi aku menyiasatinya dengan melihat lebih jauh tentang
hal itu. Ketika aku menginginkan suatu hal, aku tidak hanya memikirkan tentang bagaimana ketika aku telah mendapatkannya, namun aku memikirkan juga hal berisiko apa yang aku dapatkan bila aku mendapatkannya atau tidak mendapatkannya. Jadi lebih ke pesimisnya dulu nih, apa sih, kayak negatifnya dulu nih, apa nih gitu. Jadi aku akan tahu apa yang harus aku lakukan gitu. Capek nggak ketika kamu selalu dihadapkan pikiran dan hati yang berbeda? Yang pasti sih benar-benar capek ya, karena bertengkar pada pemikiran sendiri itu tuh lebih sulit daripada kita bertengkar dengan pemikiran orang lain. Karena mau gimana pun juga hati kita bilang A, sementara pemikiran kita bilang B. Jadi kita ribut sama diri sendiri tuh capek banget sih, asli. Dan biasanya kalau udah kayak gitu akan timbul overthinking gak sih? Ya itu banget, itu bener banget. Aku pernah baca katanya di usiaku yang sekarang, kebetulan aku sekarang kan usianya 20-an ya kak ya, udah agak tua dikit nih. Jadi situasi saat seperti ini tuh memang posisi kita yang suka overthinking tengah malam. Jadi segala sesuatu hal yang sebenarnya nggak seharusnya kita pikirin dengan begitu rumit, jadi kepikiran gitu loh, overthinkingnya berlebihan banget. Itu berdampak banget ya kayaknya dalam kehidupan kamu. Ya berdampak banget, apalagi kita kan orangnya suka nggak enakan, ya kan. Aku pribadi ini aku orangnya nggak enakan. Jadi kalau misalnya ada satu hal yang menurut aku, oh ini baik nggak ya, ini baik nggak ya gitu, jadi bikin kepikiran, jadi kayak takut untuk melakukan hal-hal yang lain. Wow, memang ketika kita berbicara tentang hati dan pikiran itu bisa diibaratkan sebagai dua penasehat ya. Ya benar. Kadang keduanya suka punya pendapat yang berbeda-beda. Hati dan pikiran itu tentu punya pengaruh besar dalam kehidupan kita. Ya. Hal mendasar yang harus kita pahami, hati itu berpikir secara emosional. Jadi hati itu akan mengungkapkan sebuah perasaan yang tidak mungkin bisa digambarkan secara logis nih. Iya betul. Atau bahasa gampangnya hati itu kayak abstrak lah, susah ditebak ya tadi ya. Iya benar banget. Sedangkan kalau pikiran itu lebih dominan digambarkan secara rasional. Iya. Jadi kita bisa lebih mampu mengontrol hal itu gitu. Simpelnya hati itu berpikir soal perasaan dan pikiran berpikir soal logika. Biasanya kita akan lebih mudah diucapkan Iya. daripada dilaksanakan. Pernah ngerasain kayak gitu? Iya pernah banget. Kadang kan aku beberapa kali dengerin cerita teman-teman nih kak. Misalnya teman-temanku curhat tentang masalah dia, aku dengan lantangnya bilang kayak kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Sedangkan ketika aku ada di posisi itu, aku pasti bakal lebih bingung untuk menghadapinya. Kadang-kadang hal ini sih yang bikin aku tuh sulit banget untuk memecahkan masalah sendiri daripada masalah orang lain. Iya, betul banget ya. Kayaknya memang semua orang tuh pasti mengalami gitu. Apalagi Iya. ketika kita menentukan sebuah keputusan dan memilih pilihan, itu kita suka dihadapkan, oh kita membuat pilihan ini tujuannya jangan sampai membawa dampak yang buruk bagi yang lainnya. Secara nggak langsung kita tuh kayak dituntut nggak sih gitu, Iya, kita untuk dituntut. membuat pilihan yang Terbaik. benar-benar terbaik dari kita gitu. Jadi bagi Novita nih, hati yang bahagia itu seperti apa sih? Kalau mendeskripsikan tentang hati yang bahagia itu seperti apa, kalau aku menganggapnya seperti ini kak. Ketika kita mensyukuri apapun yang kita miliki, pasti kita akan merasa senang dan akan merasa bahagia. Kalau misalnya itu tentang uang, semua orang gak akan pernah cukup yang namanya punya uang. Punya jabatan gak akan pernah cukup yang namanya punya jabatan. Punya keluarga pun kadang suka membandingkan keluarga kita dengan orang lain. Namun ketika kita bersyukur, kebahagiaan itu akan muncul sendiri, dan merasa tenang itu akan menjadi jauh lebih baik dibandingkan kita mempunyai apapun yang ada. Iya, bahasa sederhananya adalah kunci paling mendasar untuk bahagia adalah bagaimana kita bisa mengontrol atau menata hati dan pikiran yang membuatnya itu bisa saling bersatu untuk saling bersinergi gitu kan ya. Sehingga bisa terciptanya keputusan yang tidak penuh dengan keraguan. Iya betul banget kak. Karena sejatinya masalah itu akan terlewati dengan mudah
dan tentu damai di dalam diri kita kalau kita membentuk hati dan nurani kita sebagai pembimbing dan pengarahnya, Iya, benar menyingkronkan hati dan pikiran itu dalam setiap langkah kehidupan ya tentunya. Iya, benar banget. Jadi untuk kedepannya bagaimana kehidupan kita harus melihatnya dari jarak yang lebih jauh. Jangan posisikan diri kita sebagai pemeran, tapi posisikan diri kita sebagai orang lain, maka akan banyak poin-poin yang lain yang akan kita bisa pertimbangkan gitu. Oke, kamu kayaknya udah mendalami banget ya kalau udah soal ini ya. Kalau soal hati ini aku aduh gimana gitu. Pesan-pesan buat pendengar nih, ada nggak? Saran aku sih yang pertama, coba untuk belajar nggak overthinking lagi. Terus juga coba untuk belajar menerima diri sendiri. Seburuk-buruknya kita tuh masih berharga. Seburuk-buruknya kita tuh masih punya peluang untuk menjadi lebih baik. Dan kalau ketika kita dihadapkan dengan suatu pilihan yang antara iya atau tidak, coba pandang lebih jauh tentang hal itu. Semuanya akan baik-baik saja. Oke. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini kita bisa lebih membuka pikiran kita ya, bisa lebih membuka menerima. dalam segala perspektif pemikiran yang ada gitu ya. Ya. Oke, terima kasih buat Kak Novita. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan dalam kesehariannya lancar gitu ya. Amin. Tentunya hatinya aman. Hampir potek-potek nih hati. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Nantikan podcast berikutnya hanya di One Heart Podcast.